Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu kita hadirkan kepada zat yang paling pantas untuk dipuji. Dan memang karena kalimat pujian inilah segala kebutuhan kita terpenuhi. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta untuk membawa hukumnya kepada kita. Dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah memberikan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita. Dan malam ini insya Allah kita masuk ke dosa besar ke-27, membiarkan perbuatan keji pada istri. Kita bicara masalah rumah tangga beberapa menit ke depan teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan laki-laki dan perempuan ini dua jenis kelamin yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan tubuh juga, postur tubuh yang berbeda, kekuatan yang berbeda, semuanya berbeda. Dan diberikan tugas juga berbeda-beda. Umumnya laki-laki di luar rumah, sebagaimana kita tahu mencari nafkah, disuruh sholat berjamaah di masjid, kemudian jihad, apalah ya, mencari nafkah ini semua masuk di luar rumah, ngantar jenazah. Dan perempuan umumnya di dalam rumah, mendidik anak, hamil, melahirkan, melayani suami, memasak dan seterusnya. Tentu dua perbedaan ini bukan berarti satu sama yang lain lebih baik, bukan itu. Tapi dua-duanya sempurna. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dua-duanya sempurna. Dan memang karena terlalu banyak tugas-tugas manusia untuk dijalankan di muka bumi ini, maka harus ada dua jenis kelamin ini, dua karakter yang berbeda ini, dua energi postur tubuh yang berbeda ini harus ada untuk menyempurnakan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatukan kita berdua, laki-laki dan perempuan di dalam satu wadah yang namanya rumah tangga. Dan ini cara yang diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi tanda kutip pabrik manusia. Karena dengan rumah tangga, kita dengan menikah, maka secara otomatis nanti istrinya akan hamil, kemudian punya anak. Dan Allah SWT sebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maaf, ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi jazakallahu khair. Baik, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian, tunduklah kalian pada Tuhan kalian satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim dari pernikahan itu, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Firman Allah ini sangat jelas, berarti memang kita diciptakan dan ada tugas-tugas, kemudian ada rumah tangga, ada keturunan di situ nantinya. Tugas-tugas ini teman-teman sekalian melengkapi satu sama yang lain. Hanya saja di dalam rumah tangga, dari dua orang ini laki-laki dan perempuan, Allah pencipta langit dan bumi sudah memilih laki-laki sebagai pemimpin. Dan dijadikan wanita dan juga nanti keturunan yang lahir dari wanita ini adalah yang dipimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lalu beliau mulai rincikan siapa saja pemimpin itu. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin komunitas masyarakat adalah pemimpin terhadap mereka. Presiden, raja, khalifah dan seterusnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lalu Nabi SAW masuk yang kedua, seorang suami bertanggung jawab, pemimpin terhadap istri dan anaknya. Lalu akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri, pemimpin terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Kemudian seorang budak, hamba sahaya juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ketahuilah, camkan baik-baik kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Saksi bahasan memang pemimpinnya laki-laki. Keputusan mutlak harus ada di tangan laki-laki.
Kita mulai dari sisi laki-lakinya teman-teman sekalian. Antum mesti laki-laki yang hadir harus punya prinsip dasar dan peraturan dalam rumah tangga yang tidak menyakiti istri, tidak menyakiti anak-anak, tapi peraturan yang baku yang harus diikuti sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal kasus dalam Islam, tidak boleh istri dan anak keluar tanpa izin kita, gitu kan? Harus izin. Allah yang hubungkan itu. Allah mengatakan wanita manapun, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali. Laknat berarti didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Berarti memang mau nggak mau Allah nobatkan menjadi pemimpin dan si istri tidak boleh keluar tanpa izin suaminya. Anak-anak juga begitu. Pada saat mereka keluar harus mereka izin, nggak boleh tidak. Penisbatan nama harus dinisbatkan kepada nama kita. Seburuk apapun keadaan fisik, ekonomi, ya, kehidupan sosialnya, tetap penisbatan nama kepadanya. Kalau menikah anak perempuan jadi walinya, kecuali dalam keadaan kafir. Maka ada hak di sini yang telah Allah memang berikan karena kita seorang pemimpin. Maka jangan pernah berikan kepemimpinan itu pada istri dan anak. Ada laki-laki begitu subhanallah. Jadi apapun istrinya yang atur. Apa saja. Sampai mau keluar bajunya pun dipilihkan oleh istrinya. Sampai mau keluar sepatunya, kaos kakinya. Kalau istri menatakan, tidak apa-apa. Tapi istri yang memilihkan, ini usahakan jangan. Sesekali mungkin ya. Antum harus punya prinsip. Saya mau pakai apa yang saya mau. Yang penting tidak melanggar agama. Saya mau makan apa yang saya pengen. Memang dibahasakan, gitu kan? Karena memang di sini ada hak kepemimpinan. Ini bukan masalah otoritas, bukan masalah otoriter, maaf, bukan otoriter. Tetapi memang harus ada itu. Kapan antum balik kasusnya, maka pada saat terjadi nanti pelanggaran-pelanggaran, baik dari istri atau anak, sulit untuk diperbaiki. Semua laki-laki yang tidak punya figuritas kepemimpinan seperti ini yang saya katakan tadi, dia harus punya peraturan-peraturan yang nggak boleh dalam agama, nggak boleh ada yang langgar. Bahkan melanggar istri nusyud itu diingatkan, tidak mau maka dihajar, tidak mau bisa dipukul. Hukum agama. Berarti memang ada faktor kepemimpinan di sini. Tidak boleh kita membiarkan di tangan istri atau tangan anak. Kata Nabi SAW, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin terhadap wanita. Pemimpin itu apa? Kenapa ada presiden dan kenapa cuma satu orang? Karena memang menterinya sebanyak apapun memberikan masukan, tetap keputusan terakhir di tangan presiden. Itu fungsi pemimpin. Di rumah tangga begitu. Ide istri, ide anak, ide saudara atau siapa saja yang numpang sama kita di rumah, ide orang tua. Dalam rumah tangga kita tetap keputusan terakhir di tangan si suami tadi, si ayah. Dia mengambil keputusan, ini maslahatnya benar atau tidak, dan bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ini penting sekali. Baginda Nabi SAW menetapkan dalam rumah tangganya, sehingga keputusan pergi jihad, keluar, masuk, ya, siapa yang boleh keluar, siapa yang tidak keluar, semuanya istri-istrinya patuh. Tidak ada di sini poin istrinya protes pada saat Nabi lakukan satu perbuatan, nggak ada terjadi. Satu-satunya masalah dulu adalah mereka meminta agar dinaikkan nafkah. Tapi pada saat Nabi ambil keputusan jihad, nggak ada istrinya yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda meninggalkan kami, nggak pernah. Nabi SAW membagi harta beliau sampai habis, nggak ada istrinya yang campur. Karena nafkah sudah dikasih. Nabi SAW pernah mendapatkan ghanimah banyak sekali, belum dibawa ke rumahnya. Datang orang-orang miskin dari Muhajirin dan Ansar, mereka minta kepada Nabi SAW. Lalu Nabi membagikan sampai habis. Sampai habis. Tidak ada satupun ummahatil mukminin yang protes masalah itu. Karena nafkah mereka sudah ada, ini haknya Nabi SAW. Tidak seperti kita sekarang. Bahkan kadang-kadang seorang suami tidak bisa bersedekah buat ayahnya, buat ibunya, atau buat teman kantornya, atau bahkan pernah saya bahasakan membeli pulsa saja harus izin dengan istrinya. Bagaimana bisa itu teman-teman sekalian? Ini harus diperbaiki, nggak boleh ini. Tetap kita ramah, senyum, lindungin, didik, penuhi kebutuhan. Tapi dari satu sisi antum pemimpin. Harus tahu poin ini. Kita pindah ke istri. Istri pun harus tahu hukum Allah, suaminya pemimpin. Apa saja sodorkan ke dia.
Akhwat kita di belakang sana apa saja sodorkan ke dia. Bagaimana begini, ada tamu mau datang, ada anak sakit, masukkan rumah sakit mana. Apa saja, jangan ambil langkah kecuali dengan izinnya. Harus begitu. Baru bahtera rumah tangga itu stabil. Kalau enggak akan kacau semua nih. Berapa banyak istri akhirnya tidak mau anggap suaminya sebagai tokoh yang harus ditokohkan karena perintah Allah, maka dia ambil keputusan semaunya sendiri. Safar sendiri, tiba-tiba beli barang sudah masuk di rumah sendirian, suaminya nggak tahu. Apa saja tiba-tiba ambil keputusan sendiri. Bahkan sampai pada tingkat anak perempuannya dilamar laki-laki, ayahnya nggak setuju, bisa boleh nikah. Yang penting ibunya setuju. Maka ini semua bentrok karena tidak adanya bahtera ini akan kacau nih. Tidak akan jalan stabil seperti yang diharapkan. Rumah tangga itu penuh dengan ketentraman, cinta. Nabi SAW begitu membangunnya. Jadi tidak ada ummahatil mu'minin yang ambil keputusan. Bahkan pernah Aisyah memasang sebuah gorden, lalu Nabi SAW melihat ada gambar, langsung raut wajah beliau berubah, Aisyah turunkan, tidak bicara. Kata ulama sampai pada tingkat wanita atau istri yang salihah sampai memahami suaminya suka tidak suka dari raut wajahnya. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, aku mengetahui Nabi SAW suka atau tidak suka dari raut wajah beliau, dan aku langsung meninggalkan apa yang Nabi SAW tidak suka. Langsung, karena pemahaman dari awal ini suami, ini pemimpinku, aku harus patuh. Itu konsep dasarnya. Pondasi rumah tangganya di situ. Maka bahteranya akan baik itu, akan luar biasa. Keputusan suami harus datang, ibunya lagi sakit. Dia tinggal bilang sama istrinya, ibu saya sakit, saya mau kau temanin. Enggak ada bantahan tuh. Baiklah, jalan. Anak-anak tidak ada yang jaga, tinggal dibahasakan. Anak-anak bagaimana? Baik, nanti anak-anak dijaga oleh si fulan atau dibawai aja. Semuanya diambil keputusan oleh pemimpin. Karena memang Allah SWT jadikan seperti itu. Ini enggak, banyak orang anak laki-laki setiap kali datang ke ibunya, enggak pernah istrinya ikut. Ibunya tanya, mana istrimu? Terpaksa bohong. Oh, istri saya lagi sibuk, istri saya lagi begini. Padahal karena istrinya enggak mau ketemu sama orang tuanya. Ya akhi, suruh dia datang. Kenapa nikah sama saya kalau enggak mau datangi ibu saya? Enggak bisa. Bukan semau kamu ini peraturan Allah. Saya tetap harus bakti dengan orang tua saya dan kamu pun harus baik. Menikah dengan saya berarti sama dengan berhubungan dengan orang-orang yang harus berhubungan, karena tidak mungkin ibu saya dihapus statusnya. Enggak mungkin saudara saya dihapus statusnya, gitu kan? Ada subhanallah seperti ini. Syaitan masuk dalam rumah tangga mengacaukan semua. Pernah ada kasus rumah tangga yang saya hadapin, gitu kan? Dan saya terus terang heran, kok ada seperti itu, tapi terjadi. Ada orang yang di Jakarta datang iparnya, kemudian adik suami mau numpang saja di mobil karena dia dengan suaminya si adik ini tidak tahu mau kemana, jadi dia bilang sama kakaknya, saya mau pergi, saya mau ikut di mana saja kakak pergi, turunin saya di mana, nanti kemudian saya sama suami saya pergi kemana gitu. Baru si laki-laki ini bilang sama istrinya, kalau adik saya mau ikut, tiba-tiba istrinya buka baju, nggak jadi pergi. Tanya sama suaminya, kenapa? Ya udah, pergi aja sama adik kamu. Kira-kira di kemuliaan dari mana nih? Kemuliaan apa yang didapatkan oleh seorang suami kalau sampai pada tingkat seperti ini? Padahal adiknya cuma mau numpang, datang juga musafir. Dan istri seperti ini luar biasa nih bagaimana nusyudnya, gitu kan? Tapi ini terjadi. Kenapa? Karena dari awal pondasinya salah, jalannya salah. Tidak dijadikan istrinya sebagai orang yang dilindungi, dididik, dan juga boleh diajak bermusyawarah, tapi tidak boleh dipastikan semua pendapat punya dia, kecuali benar. Kalau benar silahkan. Nabi SAW pernah menerima pendapat Ummu Salamah di Sulhu Hudaybiyah, sepakatan Hudaybiyah. Tapi Nabi SAW jarang sekali bermusyawarah dengan para istri. Beliau datang mengambil keputusan dijalankan oleh para istrinya. Begitulah memang bahtera rumah tangga di dalam Islam. Yang sedang kita bahas teman-teman sekalian, dosa besar ke-27, salah satu tanggung jawab suami, tidak boleh membiarkan suaminya istrinya pada kesalahan. Penolakan terhadap hukum Allah, tidak mau tutup aurat, tidak mau sholat, tidak mau tadi diajak menemani ke orang tua, tidak mau ngurus anak, tidak mau apalah, gitu kan? Perintah suaminya tidak dijalankan, atau sampai pada tingkat keluar rumah tanpa izin, berinteraksi sama laki-laki lain. Tapi karena suaminya cinta, akhirnya suaminya diamin. Ada kasus rumah tangga, semua Allah kasih hidayah, berbicara dengan saya kaget gitu. Kalau si suami tahu istrinya selingkuh dengan perempuan lain, tahu, sama laki-laki lain, istrinya sama laki-laki lain, dia tahu,
Tapi karena dia sayang, dia cuma bilang, ya udah kalau kau anggap dia lebih baik, kau jalan sama dia. Ini subhanallah ya. Ini Allahu alam. Kalau dekat saya terpaksa saya cambuk ya. Nah, ya. Ini bagaimana caranya? Ya udah, istri tidak butuh sama kita, jangan gitu kan. Artinya jangan dipaksain gitu. Daripada kita membiarkan, karena tidak ada poliandri dalam Islam. Berbeda kan gitu. Tidak boleh dia dua suami. Kenapa bisa dibiarin dia sama laki-laki lain? Ini bahaya, membiarkan seorang istri pada pelanggaran-pelanggaran agama, apalagi yang bersikuku dan dipertahankan rumah tangganya, ini dosa besar. Tidak dibolehkan, gitu kan? Harus kita ingatkan baik-baik. Kalaupun misalnya mau bertahan dengan istri yang terus saja nusyud, terus saja melanggar agama, disuruh sholat nggak mau, malas, suruh puasa Ramadan nggak mau, disuruh datangin orang tua, mertuanya nggak mau, disuruh urus anak-anak nggak mau, gitu kan? Banyak saya temukan keluhan-keluhan seperti ini yang sampai saya kaget kok bisa suaminya hanya yang urus anaknya kalau sakit, istrinya tidur tutup bantal. Sering bahasanya begitu, Ustaz apa yang saya harus lakukan, istri saya sampai begini. Jadi ini semua teman-teman tidak boleh ada, makanya harus diperbaikin. Dudukin istri baik-baik, bicara baik-baik. Kalau Islam landasan agama kita, Islam menyuruh saya jadi pemimpin, kamu orang yang saya pimpin. Peraturan dalam Islam adalah kalau kau keluar rumah izin. Kalau kamu mau anak-anak ada yang mau keluar izin. Kalau anak perempuan kita mau nikah, saya walinya. Jangan sampai kamu melintas di hak saya itu, nggak bisa. Karena ini nanti kamu akan melanggar hukum Allah dan juga akan punya masalah dengan saya. Secara otomatis. Kamu tetap punya hak nafkah, kasih sayang, cinta, perlindungan, kasih sebaik-baiknya. Istri itu orang yang paling layak untuk diberikan semua itu, gitu kan? Dilindungi, dikasih sayang, kita pengorbanan, hasil keringat kita kasih. Tapi ada kepemimpinan di sini, penting, ya. Apalagi kalau sampai si istri melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Imam Az-Zahabi mengangkat dalil pertama dalam bahasan kita ini. Faktor utama penyebab kenapa ada istri yang nusyul, yang tidak mau melakukan perintah agama, ini karena salah memilih awal, bukan mukmin yang dinikahi. Ini faktor utama. Dasarnya perempuan itu bebas, bukan orang yang agamis lah. Mungkin banyak ikhwah-ikhwah yang hanya sekedar karena kecantikan, hanya karena kelebihan fisik, hanya karena mungkin kecerdasan dilihat di kampus cerdas, atau hartanya. Ini semua harus dijauhi, karena ternyata ini menjadi faktor utama pembangkangan rumah tangga dan nanti suami tidak punya kedudukan. Memaksakan diri menikah dengan wanita yang kaya raya dan dia tahu nanti dia akan numpang makan di situ, nanti akan dihinakan tuh. Memang kamu berikan saya apa? Toh kamu juga numpang makan dengan saya dan seterusnya. Kan jadi masalah ini. Imam Az-Zahabi mengangkat surah An-Nur ayat 3 di sini, tujuannya untuk mengingatkan itu. Faktor utama terjadinya perbuatan keji dari istri karena menikah dengan wanita yang salah. Misal wanita pezina. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina pula, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan hal demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Makna ayat ini kita ambil dari akhir penutupan ayat, dikatakan dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau antum di jalan Allah yang benar, sudah mengikuti ilmu-ilmu wahyu, sunnah Nabi SAW, ini jangan nikah sama sembarangan wanita ini. Nggak boleh, diharamkan itu bagi orang beriman. Nikah sama orang perempuan bebas, ini nggak boleh. Ini menjadi faktor penyebab tidak dihormatin, tidak tunduk. Nggak bisa, memang harus mukminah. Tentu ini berlaku bagi perempuan juga ya. Bukan berarti karena laki-laki itu gagah, itu kaya, apalah pintar, terkenal di kampus dan seterusnya, kemudian dia main spontanitas menikah, enggak. Harus agama. Apalagi kalau dia playboy, orang yang suka selingkuh, si perempuan itu juga suka dengan laki-laki sana sini. Ini nggak boleh. Pezina, orang yang hidupnya bebas, nggak boleh sama sekali. Pacaran itu sama dengan zina sebenarnya kan, nggak ada bedanya. Karena orang kalau sudah jalan berdua, pasti sentuhan, pasti ciuman, ujung-ujungnya juga akan terjadi perzinahan.
Maka di sini dikatakan laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali dengan pezina juga perempuan. Atau perempuan musyrik dan seterusnya, sebaliknya juga begitu. Tapi yang ingin dititik beratkan, kita bukan sedang membahas hukum syar'i ini tentang pezinanya menikah sama pezina, tapi yang kita sedang titik beratkan, diharamkan menikah dengan orang-orang yang tidak patuh pada agama. Pezina itu berarti melanggar agama, tidak boleh dijadikan sebagai pasangan, tidak layak. Ini maksud Imam Adz-Dzahabi mengangkat dalil ini, ayat ini surah An-Nur di bahasan kita. Tapi yang menjadi inti bahasan adalah hadis yang akan beliau sebutkan dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar al-A'raj. Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hadis ini isnadnya sahih, akan tetapi sebagian ada di antara ulama yang mengatakan hadis ini marfu'. Kata Nabi SAW, thalathatun la yadkhulunal jannah, al-aqu liwalidayhi wad-dayyuth wa rajulatun nisa. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Yang kedua, saksi bahasan kita adalah orang yang tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan nista istrinya, dayyuth. Istrinya dibiarin memimpin, istrinya dibiarin buat semaunya, nggak ada rambu-rambu, dia nggak punya wibawa, gitu kan? Nggak punya wibawa. Seorang ikhwah pernah mengeluh sama saya, Ustaz, sebelum istri saya kerja, saya temukan istri saya ini patuh sekali, suka salihah. Begitu ada pendapatan, dan ini perlu akhwat hati-hati, syaitan selalu menjebolkan wanita itu di harta. Harta ini fitnah paling besar bagi wanita, gitu. Laki-laki dasarnya memang karena dia kerja, sudah terbiasa dengan duit, sudah biasa. Perempuan itu berbeda, ada faktor masalah di sini. Kalau dia sudah punya pendapatan, kebutuhan terhadap lawan jenis, kebutuhan kepada suami, kebutuhan pada ayah, itu bisa hilang, bahkan bisa membangkang, dan itu terjadi banyak kasus. Rupanya istrinya mengatakan, dia bilang, Ustaz, istri saya tiba-tiba waktu minta izin karena dia bilang mau bantu saya, dia juga sarjana, dia mau kerja supaya punya pendapatan, jadi bisa beli mobil, bisa beli rumah, daripada ngontrak terus, naiknya juga motor. Maka saya izinkan awalnya. Ternyata di tempat kerjanya ini dapat jabatan yang bagus, gaji dia bisa double. Gaji si akh ini 3 jutaan, gaji istrinya bisa 7 jutaan. Semenjak punya gaji besar, selalu pulang telat. Sudah nggak ada lagi kewajiban masak dan apa sajalah di rumah, ya. Sudah tidak dijalankan anak-anak, sudah terbengkalai, sudah pakai baby sister saja. Kemudian yang luar biasa, dia bilang, setiap kali ada sesuatu saya ingatkan, jangan terlalu malam pulang, tiba-tiba marah, emosi. Dan pernah saya temukan pulang, saya ditelepon minta dijemput dengan motor, dia turun dari mobil bersama dengan Pak Camat atau siapa gitu dari luar kota. Saya tanya, kamu dari mana? Dari luar kota. Kok bisa berdua sama laki-laki? Ini bukan mahram. Oh, ini Pak Camat yang bawa saya dari sana. Sudahlah, enggak usah banyak tanya. Kalau kamu enggak suka, cerai aja. Bahasa gitu. Ini waktu cerita sama saya di dekat masjid, gitu kan? Saya lihat wajahnya, apa yang saya harus bilang nih? Istrinya sudah salah jalan sama laki-laki, terus bilang lagi kalau nggak suka ceraikan saya. Luar biasa ini. Ini kalau terjadi pada saya, naudzubillah, saya langsung ceraikan. Nggak mungkin. Udah salah, udah melanggar agama, nusyud ini. Gitu. Kemudian tambah lagi kalau kau nggak suka ceraikan. Subhanallah. Ini. Tapi akhi ini, saya bilang kenapa nggak diceraikan akhi? Ustaz, anak-anak kesian, saya juga bingung gini-gini. Ya sudah, kalau antum mau bertahan, kembali kepada hadis Nabi SAW. Kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku tidak pernah nolak jamahan tangan laki-laki lain. Kata Nabi SAW, talliqha. Spontan Nabi bilang, ceraikan. Nyakitin hati kamu itu, jangan ditahan gitu. Biarin dia pergi sama laki-laki lain. Allah akan gantikan kok. Tapi sahabatnya bilang mengatakan, walakinni uhibbuha. Tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, amsikha. Kalau gitu terserah kamu, pertahankan, silahkan. Tapi dengan konsekuensi tadi ya, sakit hati dan seterusnya. Kalau kau bisa dakwahin silahkan. Tapi perintah Nabi yang pertama adalah jangan bersama, nggak boleh. Jadi coba yang paling pertama teman-teman sekalian harus dijaga kepemimpinan antum di rumah.
naungin, lindungin, tapi ada hal-hal peraturan yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan hukum agama. Bukan otoriter, tapi memang ada otoritas dari langit kepada kita untuk memimpin. Jelas semuanya. Kemudian teman-teman sekalian, harus juga kita mengingatkan pada istri juga harus tahu, bukan berarti terbukanya pintu rezeki, adanya bisnis, adanya pendapatan, adanya pekerjaan, membuat nusyud kepada suami. Ini nggak boleh nih, hati-hati. Banyak wanita yang begini akhirnya cerai sama suaminya, terhina akhirnya. Terhina. Allah subhanahu banyak kasus saya temukan masalah rumah tangga, akhirnya Allah hinakan, cerai sama suaminya ini saleh. Allah mudahin menikah dengan perempuan yang saleha, lalu si perempuan ini akhirnya butuh laki-laki, menikah sama laki-laki lalu dihinakan, dipukul lah, diambil hartanya habis. Itu tidak satu dua yang terjadi, banyak terjadi. Allah SWT maha melihat, maha adil. Hati-hati, ada campur tangan sang pencipta dalam kehidupan kita. Salah, walaupun kita bisa memutarbalikkan fakta di depan orang, depan manusia, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Pasti akan datang hukumannya. Maka harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini teman-teman sekalian. Dayyuth adalah salah satu dari 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di antaranya tadi dayyuth. Dayyuth ini laki-laki yang membiarkan perempuan atau istri dalam keadaan salah. Kemudian juga dikatakan yang ketiga adalah dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Dan ini ada dosa sendiri, dosa besar ke-28 membahas masalah itu. Menyerupai laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan. Ini ada bahasan sendiri nantinya tentunya. Kata beliau, maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji. Keji maksudnya pelanggaran agama. Dan mengacuhkannya, membiarkan saja. Karena cintanya kepadanya, atau karena dia menanggung hutang terhadapnya, sehingga dia lemah di hadapan istrinya. Mungkin karena istrinya kaya raya, dia miskin, selamanya dia yang dibiayain, gitu kan? Maka ini juga harus diperbaikin teman-teman ya. Kalau antum terlanjur nikah dengan seorang wanita kaya dan antum bisa kerja, tetap kemuliaan. Ini 2 juta gaji saya. Kebutuhan rumah setelah saya hitung 2 juta. Ini silakan pakai. Enggak, saya mampu kok. Ya, silakan tabung uang kamu. Saya mau kau makan dari hasil keringat saya. Gitu, mulia. Jangan malah, oh kesempatan istri ada uangnya nih, udah nabung aja nih. Percaya lisan saya, satu waktu dia akan balik fakta. Dia bisa balik fakta, dia akan mengatakan, loh kau juga hidup sama saya yang biayain, saya yang begini. Tapi kalau kita kasih dengan kemuliaan, ini loh hasil saya, apa adanya, silahkan. Saya mampu, ya sudah nggak apa-apa. Saya mau beli sesuatu, beli silahkan, pakai uang kamu silahkan. Tapi untuk kebutuhan nafkah dari saya usahakan. Berapapun yang saya mampu, 500 ribu hasil saya. Nggak masalah, gitu kan? Yang penting dia tahu kita mulia, itu penting. Kedudukan laki-laki penting di situ. Di sini dikatakan teman-teman, atau dia merasa atau menanggung hutang terhadapnya sehingga dia lemah di hadapan istrinya, atau karena maharnya yang berat. Ya. Ada orang juga menikah karena sudah terlanjur besar mengeluarkan biaya pernikahan awalnya, maka akhirnya dia berat menceraikan istrinya. Ya. Makanya menikah harus dengan mahar yang sederhana. Makin mudah, ya makin berkah. Kata Nabi SAW, yang paling banyak berkahnya, yang paling sederhana maharnya, gitu kan. Lalu dikatakan, atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang laki-laki, karena istrinya sudah nusyul, tapi dia takut anak-anaknya terbengkalai, dia tidak mau ceraikan istrinya. Ini berarti sama saja menanggung penderitaan. Tentu teman-teman, nasihatin, doakan, luruskan, tapi ada batas waktu. Kalau enggak, muliakan diri kita. Nikmat sekali itu menjadi suami kalau dihormatin sama istri. Nikmat. Kita pulang ke rumah mulia, masuk ke rumah dihormatin oleh istri, ditunggu. Sudah ada masakannya, dia tahu sekarang kita capek, dia akan layanin. Masuk akal. Kita juga dengan pelayanan itu akan ringan tangan untuk memberikan uang, memberikan pengorbanan. Oh anak sakit, oh saya butuh begini, ayah saya mau datang, silahkan ambil. Karena sudah kita dilayanin, gitu kan? Itu hidup tenang, hidup senang kalau begitu. Tapi kalau teman-teman kita pulang ke rumah berantakan, ngurus lagi ini, ngurus lagi itu, mukanya cemberut, tidak mau melayani. Ada beberapa ikhwah gitu pulang cari mana makanan, nggak ada, udah habis. Loh kok nggak masak? Ya udah mau tinggal beli di sebelah makanan Padang. Enak benar, kita sudah setengah mati banting tulang terus ngomongnya begitu. Hah? Faham nggak ini? Siap jadi laki-laki? Nah. Tapi di sini sama di rumah sama ya.
Di sini siap, di rumah enggak. Ini dia pecut ini. Akhwat juga begitu. Jadi pada saat dia memberikan hak suaminya, percaya akhwat sekarang, di sini ikhwat di depan umum semua saya bicara. Kalau akhwat, istri kita di sini ikhwat sekarang, kalau istri kita datang ke rumah, santun, ngelayanin, kira-kira kalau minta bantuan dikasih nggak? Hah? Pulang udah disiapin air hangat, rendam kakinya, dipijit-pijit, sakit ya, capek, oh dikasih makan. Hah? Rekening antum 50 juta dia minta dikasih nggak? Dikasih itu karena oh masya Allah memang pantas dia kasih, padahal cuma dipijit itu. Gampang sekali mengambil hatinya suami sebenarnya, cuma banyak perempuan tidak ngerti, dia pikir dengan power baru dia bisa ambil, dengan muka cemberut. Jadi ada suami yang bodoh nih, datang sudah istrinya cemberut, dia yang datang ngerayu, sudah capek ngerayu lagi, habis itu keluarin lagi duit, masya Allah, pantas dipukul. Pantas itu. Makanya syukur antum hadir taklimanan, ya, anak didik jadi jantan gitu. Harus gitu. Karena memang perempuan juga, akhwat di sana belakang pasti tahu. Kalau laki-laki itu punya prinsip, dia bukan kasar ya, beda. Kasar itu nggak boleh, tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Saya mau keluar begini, baik, tapi jangan lama ya. Misal bercanda pada tempatnya, tegas. Itu dia rasa terlindungi. Dia merasa ini laki-laki depan matanya dia, gitu kan? Masa dia pasti ada apa-apa telepon, saya harus begini, bagaimana sarannya. Jadi akhirnya di hidup enak gitu. Jadi enak. Kalau ini antum yang telepon minta izin, antum yang gini, ini semuanya aneh-aneh ini. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Lalu dikatakan di sini, yang akan di sini atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil, yang akan menyebabkan istrinya mengadukannya kepada hakim dan menuntutnya, yang akan mewajibkannya menanggung pengurusan mereka. Maka dia bukanlah laki-laki yang baik. Ini kata Imam Madzhabi tahun 700-an Hijriah. Dia bukan laki-laki yang baik menjadi pengantin bagi istrinya. Bukan pemimpin dia. Dia enggak mendidik istrinya itu. Dan tidak ada kebaikan bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau ghirah. Salah ya salah, benar ya benar, gitu kan? Tapi ingat, dari satu sisi lembut, santun, sayang, berikan sesuatu, korbankan apa yang kita harus korbankan. Sisi yang lain, kita punya prinsip untuk dihormatin dan ditunduki pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Barulah di situ rumah tangga jadi nyaman, tentram, gitu kan? Nyaman semuanya, karena memang teratur sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu enggak? Oke, kita lanjut ke dosa 28. Karena tadi sudah disebutkan hadisnya. Kalau menurut saya, Allahu alam, salah satu faktor juga yang membuat banyak laki-laki lemah, selain tadi apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, masalah miskin dia, istrinya kaya misalnya, atau dia punya hutang, atau kelemahan jiwanya, juga ada masalah karena ada laki-laki yang mendekati sifat perempuan, atau bahkan menjadi seperti perempuan. Tidak ada kejantanan di situ. Ini yang dimaksud dosa besar 28. Perempuan yang menyerupai laki-laki itu laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi istrinya menjadi seperti laki-laki, memimpin rumah. Dibalik, laki-lakinya seperti perempuan. Gitu kan? Istrinya yang setengah mati banting tulang, dia yang pegang sapu di rumah. Gitu kan? Itu satu sisi. Kalau kita hubungkan dengan dosa besar 27. Tapi yang dimaksud dengan dosa besar 28 sebenarnya adalah lebih jauh daripada itu. Lebih luas tentang masalah orang-orang yang jadi banci, ya, homoseksual atau orang lesbian ini yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan teman-teman sekalian, walaupun istri kita itu adalah kita dampingi, kita lindungin, tapi kita tidak boleh menyerupai mereka. Termasuk tidak boleh pakai bajunya istri. Oh iya. Siapa tahu ada di rumah pakai baju istrinya. Yang ketawa tahu diri kan? Mungkin. Butuh, dia mau keluar kamar mandi, tidak ada baju, pakai baju istri, nggak boleh. Nggak boleh menyerupai ya, jangan, pakai baju laki-laki. Menyerupai sedikit pun tidak boleh, walaupun bercanda. Misal ada suami mau hibur istrinya, lalu dipakai jilbab istrinya. Contoh, nggak boleh, bercanda ini pun nggak boleh. Karena dilarang. Imam Madzhabi masukkan kategori dosa besar. Ya. Kita bacakan di sini.
Kalau ini masuk dosa besar dan Allah menyuruh melarang kita untuk melakukan dosa besar. Masuk dalamnya fawahish. Di sini dalam surah Asy-Syura beliau angkat Imam Adz-Dzahabi ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Al-ayat. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Kata ulama tafsir, perbuatan keji adalah masuk di dalamnya keluar dari fitrah. Perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Tentu ini ada faktor-faktor yang pernah kita jelaskan pada saat panjang lebar menjelaskan homoseksual. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kalau dari orang tuanya membiarkan misalnya anaknya laki-laki 3, perempuan 1, yang paling bungsu anak perempuannya dibiarkan main sama kakak-kakak laki-lakinya sehingga memang dia tumbuh seperti laki-laki. Atau sebaliknya, 3 anak perempuan, anak terakhir laki-laki, anak laki-laki dibiarin main sama kakak-kakak perempuannya jadi tumbuh seperti anak perempuan. Faktor internal. Faktor eksternal adalah pergaulan, lingkungan, sekolah, tempat kerja. Ini semua teman-teman jangan sampai pernah menganggap homoseksual dan lesbian adalah modern. Itu bukan modern, tapi itu penyakit, itu dosa, bahaya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lewat di sebuah tempat yang pernah Allah siksa, hukum, maka segeralah atau menangislah, karena bisa saja azabnya Allah turun. Kata ulama hadis, yang dimaksud azabnya Allah turun, semua yang pernah menimpa orang-orang homoseksual bisa menimpa sekarang juga orang homoseksual. Sebagian orang-orang jil mengatakan kalau memang homoseksual itu kaum Lut disiksa, maka kenapa Allah nggak siksa sekarang? Ini kebodohan nih lisannya nih. Bukannya bersyukur masih Allah nggak turunin hukuman, malah dia menantang Allah supaya turunkan azab. Ya tentu saja Allah nggak azab karena masih banyak orang-orang yang beriman. Di tempatnya kaum Nabi Lut lebih sedikit orang yang beriman. Kalau mayoritas Indonesia semua homoseksual, maka pastilah azabnya Allah datang. Naudzubillah, gitu kan? Ini karena kebodohan mereka ngomong seperti ini. Fawahish masuk dalamnya adalah perbuatan-perbuatan seperti ini. Lalu kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Bukhari dalam Kitabul Libas dan seterusnya, ada beberapa perawi yang lain. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-mukhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat kaum laki-laki yang meniru perempuan dan kaum perempuan yang meniru kaum laki-laki. Jadi ini dilaknat oleh Allah SWT, artinya diangkat berkah hidupnya. Jadi bukan prestasi teman-teman kalau kita bisa menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain sanadnya hasan, kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Allah melaknat yang berlagak saja, seperti mau cara jalan atau pakaiannya seperti laki-laki, yang berlagak seperti laki-laki dari kaum perempuan. Jadi tidak dibolehkan sama sekali. Nah di sini juga tentu saya bilang tadi, kalau dalam rumah tangga nggak boleh suami pakai baju istrinya atau sebaliknya, istri pakai baju suaminya, gitu kan? Ya sudah, pakai masing-masing pakaiannya, karena ada ancaman, ada larangan. Jadi sebaiknya dihindari. Walaupun hanya sekedar di kamar misalnya kan gitu. Nah itu sebaiknya dihindari. Juga Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. La'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang sengaja mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Jadi harus semuanya itu dihindari teman-teman sekalian, sehingga tidak ada penyerupaan. Kemudian juga hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujatu min masirati kada wa kada. Dua golongan dari penduduk neraka yang tidak pernah aku lihat, belum diperlihatkan Nabi SAW. Yang pertama adalah satu kaum yang membawa pecut-pecut seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Ini sebagian ulama mengatakan adalah pasukan-pasukan khusus pemerintah tertentu yang memang memaksa orang untuk membayar apa yang tidak harus mereka bayar. Ini akan datang kaum-kaum seperti ini setelah Nabi SAW meninggal, dan tentu kita sudah lihat ya beberapa kisah menjelaskan masalah itu. Dan kaum perempuan yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Tentu yang maksudnya adalah laki-laki. Kalau laki-laki menggunakan baju kaos, wajar, karena aurat dia pusar sampai lutut, gitu kan. Tidak pakai baju pun bagi laki-laki sebenarnya bukan aib, tapi urf.
ya, yang dikenal sebagai sebuah tradisi lebih baik ditutup karena Nabi SAW juga menutupnya. Nah, kalau ada perempuan mau menyerupai laki-laki di sini dengan cara memakai pakaian tapi seperti telanjang, masuk dalam ancaman ini dan berjalan melenggak-lenggok dan berlagak di mana kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang melenggak-lenggok. Ini maksudnya sengaja, kalau mungkin sekarang Allahu alam di blow kali ya. Tapi di blownya ini berlebihan. Ada orang begitu Masya Allah sampai naik berapa sentimeter ke kepalanya. Allahu a'lam siapa yang melihat ini baik. Di sini antum suka nggak perempuan begitu? Benar. Kalau saya melihat aneh ya. Mungkin kalau di blow rapi saja mungkin. Tapi kalau sengaja dinaikin tinggi gitu, dikembangin gitu kayak singa. Ada tuh. Allahu a'lam. Nah itu yang dimaksud dengan seperti punuk-punuk. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan wanginya. Padahal sesungguhnya wangi surga akan didapatkan atau dicium dari perjalanan sejauh begini dan begitu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah ini berhubungan antara dosa 27 sampai 28. Kata Nabi SAW, Al-ana halakar rijalu hina ata'un nisa. Sekarang kaum laki-laki pasti binasa. Akan binasa kaum laki-laki kalau ketika kaum laki-laki menaati kaum perempuan. Dibalik. Jadi bukan cuma sekedar menyerupai, tapi sudah menjadikan mereka sebagai pemimpin, bukan malah dipimpin. Ya, sudah terus menerus apa saja semua keputusan di istrinya, semua keputusan perempuan. Jadi dia seperti perempuan sebenarnya, berubah istrinya atau malah perempuan menjadi pemimpinnya. Maka ini kata Nabi SAW, binasalah kaum laki-laki itu, sudah tidak punya prinsip lagi pada saat mereka mentaati wanita atau perempuan. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan laknat atas perempuan adalah menampakkan perhiasan emas, permata dari balik kerudungnya, mengenakan minyak wangi kasturi maksudnya yang menyengat sekali, kayu gaharu dan wewangian semacamnya, mengenakan pakaian yang berwarna mencolok dan pakaian yang mengandung penipuan. Maksudnya adalah kesannya seakan-akan gemuk atau tinggi atau ini, padahal sebenarnya tidak, dan hal-hal yang tercela lainnya yang semacam dengan itu. Allahu a'lam. Jadi ini masuk dalam hal-hal yang dilarang dan ada hubungannya dengan dosa besar yang ke-27 tadi. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan kita akan lanjutkan seperti biasa setelah sholat ba'diyah dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana dosa seseorang yang pernah melakukan zina kemudian bertaubat? Apakah taubatnya diterima dan bagaimana untuk jodohnya? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Laki-laki berzina untuk perempuan berzina. Tentu saja. Taubat dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat itu membersihkan semua kesalahan yang lalu. Tidak ada urusannya lagi. Kalau sudah taubat tidak berlaku lagi. Yang dimaksud tadi ayat itu, pezina laki-laki tidak boleh nikah kecuali dengan pezina perempuan dan sebaliknya. Pezina perempuan hanya boleh nikah dengan laki-laki pezina. Ini kalau orang tidak taubat. Dan memang subhanallah fitrahnya orang tidak akan mau menikah dengan kalau bukan yang sesama. Misal orang biasa di diskotik tiap malam zina, tiap hari selingkuh. Emang yang dia cari juga pasangan yang seperti itu. Dia nggak bisa, tidak mungkin pezina yang tiap hari melacur, naudzubillah, kemudian cari laki-laki di taklim. Hah? Masuk akal lah kira-kira? Nggak mungkin, pasti di diskotik juga gitu kan. Sama halnya juga laki-laki yang tiap hari di bar. Memang dia nggak suka dengan wanita yang di taklim, pakai jilbab. Malah dia memang mau yang sealam dengan dia. Bagaimana apabila istri yang bekerja tetapi suami tidak bekerja? Bagaimana hukumnya? Tentu saja harus suami. Harusnya, gitu kan? Harusnya dia yang bekerja. Kalau ada udzur-udzur syar'i, misal memang tidak ada pekerjaan lagi di PHK misalnya. Jadi itu nggak ada masalah karena memang harus apa boleh buat gitu kan. Tapi antum sebagai laki-laki jangan diam, bekerja apa saja selama halal bekerja dan harus kasih walaupun istri mampu. Ini dari saya, ini yang harus digunakan untuk ini, punya kemuliaan jiwa. Kalau dibalik ini lihat udurnya, kalau tidak ada udur laki-laki itu cuma pengangguran seperti banyak
akhwat-akhwat kita waktu saya diundang di Hong Kong waktu itu, ada banyak TKW kita, mungkin 150.000 orang di sana. Banyak sekali, dan rata-rata keluhannya itu memang istrinya disuruh, mereka tadinya berangkat karena disuruh oleh suaminya. Dan suaminya di Indonesia duduk manis, enggak, cuma terima uang tiap bulan gaji istrinya, nanti beli motor, nanti gini. Dan keluhannya banyak, dan itu sudah begitu selingkuh lagi. Udah pakai hasil keringatnya istri, kemudian buat ini laki-laki apa ini? Gak mungkin, ini perbuatan yang haram, tidak boleh. Jadi kalau ada udzur syar'i nggak masalah. Misalnya di PHK, lagi cari kerjaan, dan istri memang dasarnya punya pekerjaan sebelumnya, maka itu tidak ada masalah. Allahu alam. Saya tidak bicara tentang pekerjaan istrinya ya, karena kalau kita bicara itu bab lain lagi. Artinya perempuan bolehkah bekerja di luar rumah? Maka jawabannya boleh, tapi ada kaidah-kaidah syar'i. Nggak boleh tempat haram, juga pekerjaannya harus haram, tidak boleh terbengkalai kewajiban utamanya di rumah, itu semua harus jelas. Bagaimana menegur suami jika suami bersalah? Seperti menegur ayah. Jadi caranya melempar sebuah pertanyaan dengan santun gitu ya. Karena memang sifat kepemimpinannya ada. Jadi dalam arti kata misal, bagaimana kalau seandainya ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut siapalah dipanggil suaminya misalnya? Biarin dia memberikan pendapatnya. Jadi kita tidak menyinggung secara langsung. Itu insya Allah akan lebih mengena. Allahu alam, itu yang saya tahu. Ada seorang wanita pezina, namun dia sudah bertaubat, bersungguh-sungguh. Lalu ada seorang ikhwan yang saleh datang berniat untuk menikahinya. Apakah nanti pernikahannya akan bisa membawa berkah, sedangkan si wanita adalah mantan pezina? Hampir sama ya. Ini sama aja jawabannya. Ketika sudah ingin melangkah menikah, si wanita merasa tidak pantas menikah dengan ikhwan yang saleh itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tidak perlu kecil hati. Ukhti yang seperti ini yang penting sudah taubat, akhi juga yang memang seperti ini tadinya buruk kemudian sudah taubat, tidak usah khawatir, percaya diri saja. Umar bin Khattab dulu pemabuk sebelum Islam, tapi setelah masuk Islam sudah taubat, sudah tahu, maka jalan dan mulia. Orang malah berebut menikah dengannya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Asal sudah taubat sudah selesai. Islam tidak mau lihat masa lalu seseorang, tapi Islam mau lihat sekarang ke depan. Gitu kan. Jadi insya Allah nggak masalah. Tetap aja jalani. Ini hampir sama semua. Banyak pezina rupanya. Hah? Lah iya. Bagaimana jika anak dahulu suka berbuat mendekati zina? Sekarang sudah beristri. Istri kecewa karena saya impoten. Apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin saja, bisa saja ini karena pengaruh dosa antum dulu kan gitu. Maka akidah seorang mukmin menjadi asas dalam kehidupan. Semua teman-teman yang terjadi fenomena alam ini tidak lepas dari hukum Allah. Sakitkah, bangkrutkah, ya? Apa sajalah, difitnah lah, benci orang, apa saja. Itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat, kalau antum dalam keadaan salah, segera istighfar kepada Allah. Aman kok itu. Taubat betul-betul nasuha, insyaallah Allah akan datangkan cara untuk menghilangkan penyakit itu, kebangkrutan itu, terlilit utang itu dan seterusnya. Kata kuncinya sederhana, taubat nasuha. Seperti itu saja. Insyaallah, bukan mustahil. Antum pun insya Allah akan hilang impotennya, bukan mustahil gitu. Apa saja bisa, Allah bisa membuat Nabi Isa alaihissalam betul mukjizat, tapi Allah bisa membuat yang sudah mati jadi hidup. Nabi Isa alaihissalam cuma mengambil tanah, membentuk seperti burung, kemudian dikatakan hiduplah dengan izin Allah, terbang tiba-tiba. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrinya Nabi Zakaria hamil di umur 90 tahun. Bukan mustahil. Ya, jadi saran saya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kena dosa-dosa yang lalu, insya Allah setelah dibersihkan dosa-dosa itu dengan nasuha, Allah akan gantikan. Allah akan gantikan cara yang terbaik. Bagaimana caranya untuk mengikhlaskan hati dari menerima kembali sepenuhnya pasangan hidup atau anggota keluarga yang ketahuan berbuat dosa besar, misal berzina, setelah dia taubat dan sudah berusaha memperbaiki diri? Tentu saya bilang kan kita punya andasan agama.
Agama memang melarang kita melihat masa lalunya seseorang, gitu kan. Yang kita tidak boleh berteman, tidak boleh bertahan kalau dia tetap dengan kesalahannya. Tapi kalau orang mau berubah, orang buat salah berubah minta maaf, sudah terima saja. Karena hukum Allah begitu kan. Kita kan di dunia ini teman-teman seperti saya bilang kemarin ditugaskan oleh kantor kayak dari Jakarta ke Irian 3 hari. Udahlah, lalui suka dukanya di Irian 3 hari, kita akan kembali kok ke Jakarta. Begitu juga dengan dunia ini, sebentar jalanin tugas. Istri, anak, harta, kita akan tinggal kok semuanya. Maka cara yang terbaik lakukan sesuai dengan hukum agama. Panduan agama apa jajukan? Suruh maafin ya maafin. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian salah satu kasus sebab turunnya surah An-Nur. Kalau tidak salah ayat ini ayat 21 22 tentang Muslih bin Abi Muslih yang pernah memfitnah Aisyah berzina. Ini adalah keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu bantu bulanannya, Muslim bin Abi Muslih. Tapi ternyata waktu Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita fitnah zinanya Aisyah dengan Safwan, maka Muslim bin Abi Muslih ini yang paling kuat menggosipin. Maka oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar bersumpah setelah ketahuan kalau Muslim menyebarin gosip itu, bersumpah sama dia, demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Orang ini menyakitkan memang ya, tiap bulan dibantu, ternyata dia yang memfitnah anak kita gitu. Bayangin menyakitkannya. Tapi apa kata Allah SWT? Allah larang ya, Abu Bakar dan menyuruh membayar kafarah denda taubat sumpahnya dia, dan Allah mengatakan ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidak maukah kalian dengan kalian memaafkan, Allah memaafkan kalian? Konsekuensinya adalah kalau kita maafin orang yang sudah minta maaf, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Berarti besar kan gitu manfaatnya. Maafin aja. Yang penting orang mau jadi orang baik. Tidak ada dendam dalam Islam teman-teman sekalian. Tidak ada kekecewaan dalam Islam. Semuanya bisa berjalan, semuanya bisa diperbaikin. Seberat apapun kesalahan kita. Hadis yang mulia kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, hadis Qudsi, hadis Bukhari, wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, dan sisi lain kau datang tidak pernah berbuat kemusyrikan kepadaku, maka kau akan datangkan pengampunan sebesar bumi ini juga, untuk membersihkan semuanya. Tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam. Kemarin sudah salah, sekarang minta maaf, perbaiki, temani, nggak masalah, gitu kan? Ingat, dalam Islam kita disuruh membenci perilaku yang salah, bukan fisik si pelaku. Ada orang kafir suka benci Islam, tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam, 3 tahun, 4 tahun kemudian masuk Islam, jadi orang baik. Kalau orang yang benci fisik, dia tidak bisa menerima keislamannya orang ini. Tapi Islam tidak menyuruh kita membenci fisiknya si pelaku, tapi perilakunya. Ternyata perilaku membenci Islam sudah dihapus sama dia dengan masuk Islamnya. Wahsy yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud masuk Islam, oleh Nabi SAW diterima. Dan dia mengatakan, aku selalu merasa berdosa karena membunuh paman Nabi SAW, kecuali aku membunuh musuh Allah. Maka dia membunuh Musailam al-Kadzab dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Gitu kan? Tapi Nabi SAW terima. Banyak orang yang caci Islam, caci maki Islam sebelumnya. Khalid bin Walid itu membenci Islam, memerangi kaum muslimin, pemimpin pasukan di Uhud. Dia membantai banyak umat Islam. Sebagian ahli sejarah mengatakan Khalid bin Walid itu membunuh lebih dari 20 atau 30 muslimin sahabat di perang Uhud. Nah, dia menyerang dari belakang. Sulhu Hudaybiyah, disebutkan Hudaybiyah, yang mimpin pasukan musyrik itu adalah orang Khalid bin Walid. Tapi setelah dia masuk Islam, disambut oleh Nabi SAW. Menjadi, kata Nabi SAW, Khalid bin Walid Sayfullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus nih orang. Setelah masuk Islam, karena yang dibenci perilakunya saja. Kan itu. Sama anak-anak kita, pernah saya kasih contoh, jatuhin gelas, perilakunya yang salah teman-teman. Menjatuhkan gelas, perilaku itu yang diperbaikin, bukan pahanya dicubit. Karena gak ada hubungannya dengan pahanya, gitu kan. Dia sedang jatuhin gelas, perilakunya salah. Kan gitu. Perilakunya diperbaikin. Mestinya begitu. Ini kalau orang faham. Jadi tidak perlu kita dendam, tidak perlu kita tidak memaafkan. Padahal sebenarnya kita bisa mendapatkan pengampunan Allah dan itu ibadah. Bagaimana menurut Ustadz agar pasangan hidup
pasangan hidup mantan pezina tersebut bisa menerima dengan ikhlas? Sama aja jawabannya ya. Jangan berputar-putar di situ pertanyaannya. Udah terima saja, udah. Kan enak ya. Orang soleh terima saja, udah maafin. Jalanin hidup sebentar, bisa mati besok pagi nih. Udahlah, maafin, Allah suruh. Patuhlah dengan Allah, orang beriman itu patuh. Seperti itulah. Dilema saya yang belum nikah, sulit menemukan wanita yang salihah. Apakah saya harus menikah dengan wanita yang kurang salihah? Ini apakah saya harus nunggu terus, dia bilang. Kasihan, mana akhwat yang mau nikah nih? Insya Allah menikah, akhi. Jangan tunggu. Dan menikah dengan orang yang siap, insya Allah. Kalau mendaftar, di sini kan ada pendaftaran kalau yang ikut pengajian di Mahkota Pengantin di Tebet juga saya suruh panitianya buat pendaftaran. Karena banyak yang minta untuk menikah, baik buat pendaftaran, menikahlah. Tentu jangan menikah dengan yang tidak solehah. Ya, kalau bisa sabar insya Allah, maka lebih baik nunggu, gitu kan? Solehah banyak insya Allah, banyak. Apakah termasuk tidak boleh menjadikan perempuan pemimpin pemerintahan, bupati atau gubernur? Hukum syar'inya begitu. Kata Nabi SAW pada saat Raja Persia mati, kemudian anak perempuannya jadi raja, kata Nabi SAW, tidak akan pernah beruntung, menang, ya, berhasil kaum yang dipimpin oleh wanita. Sabda Nabi. Perempuan kembalikan ke fitrahnya, urus rumah, urus anak, lembaga-lembaga kewanitaan, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk jadi pemimpin, ini agak sulit ya. Kalau hukum syar'i ditanya nggak bisa, hukum syar'i. Allahu alam, kalau memang ada seorang dai yang berani mengatakan tidak ada masalah, itu konsekuensi tanggung jawab dia. Tapi kalau yang saya fahami tidak boleh. Apakah gelang yang dipakai laki-laki termasuk menyerupai perempuan? Tentu saja kalau kata ulama, kalau dia urf itu kayak tradisi di satu kaum. Misal ada satu kaum atau satu suku terbiasa laki-lakinya digunakan seperti ikatan kain misalnya, menunjukkan keperkasaan dia atau apa, dan itu memang tidak akan pernah dipakai oleh perempuan. Itu kata ulama tidak ada masalah, karena dianggap tidak menyerupai perempuan. Karena perempuan itu biasanya pasti perhiasannya mengkilat, perhiasannya apalah untuk sesuai dengan kelembutan dia lah seperti sebagai wanita gitu kan. Nah kalau menyerupai perempuan baru nggak boleh. Tapi kalau itu uruf, kebiasaan satu kaum dan itu ditunjukkan sebagai sebuah kejantanan atau memang ciri khasnya laki-laki, maka tidak ada masalah. Tentu kalau gelang secara khusus ya, saya sarankan untuk jangan, tidak usah gitu. Saya sarankan, lebih bagus pakai jam tangan, ada manfaatnya. Ya, bisa lihat jam. Gelang dilihat apa? Hah? Lebih baik jangan. Apakah sekarang neraka sudah dihuni oleh manusia, Ustaz? Tidak ada manusia, tentunya manusia kayak kita dari anak Adam tidak ada. Tapi surga sudah ada. Penghuninya sudah ada, bidadari, bidadara sudah ada. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum manusia. Kemudian menyuruh Jibril mendatangi surga. Lihat tuh surga. Jibril AS ke sana. Kasih pendapatmu Jibril, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja, bukan lagi lihat, dengar surga, kecuali mereka akan bergegas mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril melihat neraka. Neraka diciptakan, diperlihatkan. Berikan pendapatmu. Setelah dia balik, dia mengatakan dengan azabnya, dengan siksanya segala macam, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka, kecuali pasti dia akan menjauhinya. Lalu Allah SWT menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat yang mudah untuk dilakukan, dan itu kemaksiatan, kerusakan, apalah segala macam. Lalu kata Allah SWT kepada Jibril, lihat kembali. Waktu dilihat kembali dari dua tempat ini, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga, saya tidak menyangka ada hambamu yang selamat dari, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga ini, karena
beratnya hal-hal yang tidak diinginkan, bangun sholat malam, mengeluarkan harta, bantu orang miskin, suruh bakti dengan orang tua walaupun orang tua itu jahat gitu kan, dan seterusnya banyak hal. Dan tidak akan mungkin ada hambamu yang selamat dari neraka karena memang dipenuhi dengan kemaksiatan. Berarti surga dan neraka itu sudah ada, dan memang surga dan neraka ini ada penghuninya, ada penghuni dari bidadari, dari bidadara, semuanya sudah ada. Kata Nabi SAW, bagi jenazah yang mati, kalau dia sudah masuk di kuburan, sudah jawab pertanyaan malaikat, maka kata Allah SWT kepada para malaikat, bentangkan jalannya hambaku ini ke surga, sehingga dia melihat dan menikmati surganya di pagi dan petang hari. Hadis yang lebih jelas lagi adalah hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari bidadari di surga langsung berkata, semoga Allah membinasakanmu, dia sebentar lagi akan meninggalkanmu dan menuju kepada kami, gitu kan. Berarti sudah ada penghuni, gitu kan? Sudah ada penghuni, tapi dari ciptaan Allah. Karena bidadari, bidadara, hurun in dan wildanun mukhalladun ini Allah ciptakan langsung, tidak melalui proses seperti anak Adam. Allahu alam, itu yang saya tahu. Anak pernah melecehkan perempuan waktu dulu, sekarang perempuan itu sudah tidak tahu keberadaannya. Bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Tentu saja taubat nasuha kepada Allah SWT dan mendoakan kebaikan untuk perempuan itu. Mudah-mudahan Allah balas. Ya. Seperti itulah. Sama halnya kalau kita tidak tahu pernah menggibah orang, sama. Ya. Jadi kita coba mencari orangnya. Kalau ada, alhamdulillah kita minta maaf. Kalau tidak ada, maka kita coba beristighfar kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuknya. Mohon dibantu jalan keluarnya, Ustaz. Kasus seperti ini. Istri saya sangat tidak suka jika orang tua saya datang. Biasanya orang tua saya datang ke kontrakan kami sebulan sekali, tapi biasa menginap sampai 1 minggu. Sebenarnya istri saya bukan tidak suka secara personal, tetapi istri saya tidak senang jika ada orang tua saya. Biasanya rumah menjadi berantakan karena istri tipe orang yang perfeksionis. Ya. Jadi jika ada barang yang tidak diletakkan sesuai tempatnya, dia akan pusing. Tidak usah pusing, tinggal taruh kembali. Dan istri saya tidak bebas melakukan aktivitas jika ada orang tua saya. Mungkin karena kontrakan sempit dan hanya berupa skat tembok saja, tidak ada kamar. Dan saya belum mampu pindah kontrakan. Bagaimana para Ustaz atau jalan keluar? Karena saya juga tidak akan melarang orang tua saya menginap karena takut durhaka. Dan istri saya menjadi muram dan suka cemberut jika orang tua saya datang dan tidak mau bicara sama orang tua saya. Mohon dibantu, Ustaz. Tentu saja istri seperti ini harus diingatkan, tidak boleh. Konsekuensi dia menikah sama antum, sama anda, ya harus terima orang tuanya. Mertua cerewet kah? Ya. Mertua suka datang kah? Ya risiko. Tidak bisa nggak terima karena tidak mungkin si suami tadi menolak seperti dia bilang. Memang tidak boleh dia nolak. Ibunya mau datang, ayahnya mau datang, lalu dia bilang tidak boleh datang, nggak mungkin, dia durhaka. Yang paling mungkin adalah si istrinya yang sabar. Masalah kasus berantakan ya resiko. Tamu datang, anggap tamu umumnya, berantakan kembalikan ke tempatnya. Apalagi tadi katanya kontrakan kecil. Kalau rumahnya Masya Allah 1000 kali 1000 meter, berantakan semua sana sini, ya lain. Dan tempat kecil tinggal dirapikan, itu cuma was-was syaitan. Jadi saran saya yang pertama adalah nasihatin istri. Ini saya tahu, ayah saya atau ibu saya punya kekurangan, mungkin karena sering berantakan. Tapi itu ibu saya tidak mungkin dihapus statusnya. Tidak mungkin juga saya larang. Agama Islam yang merupakan agama saya dan kamu, Tuhan kita sama-sama Allah memerintahkan itu. Saya harus bakti sama ibu saya. Dan pada saat kau nikah dengan saya, jelas ini, kamu tahu ini mertua kamu. Sabar. Ya. Tidak mungkin saya usir gitu, tidak mungkin saya larang. Kita sabar dan insya Allah waktu dia datang tidak banyak, tidak sebanyak misalnya kayak seminggu. Dalam 2 bulan atau sebulan, masih ada lebih banyak waktu yang tidak datang gitu kan. Jadi harus diberikan pemahaman, karena kalau tidak diberikan pemahaman seperti ini, khawatir malah istri seperti ini keadaannya. Dianggap suaminya tidak mengingatkan atau menganggap suaminya dukung-dukung saja dia, kalau dia cemberut, maka akhirnya dilakukan terus gitu kan. Harapannya adalah supaya orang tuanya nggak datang, harapannya itu. Kalau enggak, untuk apa cemberut gitu kan. Maka diingatkan, nasihat itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada salahnya tidak durhaka sama ibu kalau bicara. Antum sebagai suami, sebagai suaminya si istri tadi dan sebagai anaknya si ibu bahasakan baik-baik, gitu kan? Atau mungkin antum yang pas di rumah bisa bantu istri. Kalau emang ibu lagi ambil minuman, kemudian meletakkan sembarangan, antum bisa bantu. Kalau yang pas lagi di rumah, gitu kan? Itu bisa dilakukan. Atau mungkin memberikan masukan baik-baik dengan santun, misal ibu kalau butuh apa-apa, ibu tolong bahasakan, gitu kan?
Seperti itulah. Karena memang susah ya, kita susah mencari celah boleh membantah atau menamarahi ibu ini nggak mungkin. Allah bilang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tidak boleh kalian ucapkan uf itu jangan gini, ibu ini, ayah ini, nggak boleh. Jangan bantah, jangan bentak mereka dan ucapkan kalimat yang karimah. Jadi di sini istri antum yang harus bisa mengalah. Bahasakan dengan dia tentang masalah poin seperti ini. Suami tidak suka jika istri berambut pendek. Maka jika memakai jilbab pasti ada tonjolan atau ikatan kunciran dari rambut. Jika diurai resikonya rambut tersebut akan keluar dari khimar dan terlihat. Bagaimana cara mensiasatinya? Yang dimaksud punuk unta itu yang tidak diperbolehkan apakah rambut asli wanita itu sendiri yang diikat atau cepol kain imitasi. Tentu saja yang dimaksud di sini yang punuk unta itu, punuk itu kan melengkung sekali ya. Kalau kita lihat punuk unta itu kan melengkung sekali. Nah itu yang dimaksud, jadi memang dia menonjol sekali. Ada kan perempuan sengaja dikuncir, sengaja ditonjolin gitu. Nah itu yang punuk, itu yang mirip punuk, karena menonjol. Jadi kepalanya itu kesannya kayak punuk unta, naik gitu. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau seorang wanita, karena dia pakai jilbab, kemudian dia ikat, dia kuncir, kemudian dia rapikan, itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam masalah, tidak masuk dalam ancaman. Gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Karena memang memelihara rambut panjang ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalau itu yang ditanya ya. Bagaimana dengan pakaian wanita yang dicuci dengan pengharum atau pelembut pakaian? Apakah hukumnya sama dengan wanita yang memakai wangi-wangian? Tentu tidak. Yang dimaksud sini wangi-wangian yang menyengat. Abu Hurairah anhu waktu mencium seorang wanita yang mau ke masjid itu menyengat karena seberang jalan kecium. Abu Hurairah bilang, pulanglah hai hamba Allah, mandi seperti kau mandi junub, gitu kan? Hadis juga yang berbunyi kata Nabi SAW, wanita yang keluar dengan minyak wangi yang menyengat di sini, maka akan dihitung seperti pezina, gitu. Menyengat memang, begitu laki-laki lewat ketahuan nih perempuan pakai minyak wangi, menyengat. Ada kan begitu parfum ya? Itu tidak mungkin terjadi pada pewangi baju. Mungkin orang kalau dekat sekali baru kecium baunya. Dan ini memang sangat wajar ya, sesuatu yang dibolehkan dalam agama itu. Kalau hanya sekedar hand body, karena dia akan ketemu dengan sesama wanita, tidak mungkin seorang mukmin yang kemudian apek bau yang tidak nyaman gitu ya. Ya, jadi dibedain ya. Tapi ingat, saya sudah bilang, bau nyengat tidak boleh, bahasa Indonesia ya. Jangan lagi dipelintir perkataan saya ini. Kesannya boleh, Ustaz Khalid bilang boleh perempuan pakai parfum sembarangan. Ya, bukan itu ya. Hati-hati nih. Wanita suka sekali akan keindahan. Salah satu yang menyebabkan laknat atas perempuan adalah menampakkan perhiasannya. Bagaimana dengan penggunaan jam tangan, cincin, bros, hijab? Dari segi tidak boleh memakai pakaian warna mencolok. Apakah perempuan hanya boleh memakai pakaian yang gelap saja? Hitam, coklat tua, biru dongker. Bagaimana dengan warna-warna soft? Warna pastel, warna muda seperti pink muda, warna muda seperti pink muda, biru muda dan lain-lain. Bagaimana juga dengan khimar, jilbab bermotif atau bercorak? Tentu saja dihindari kalau bisa ya. Hindari. Artinya kalau pakai jam tangan memang bukan untuk perhiasan di depan umum, gitu kan. Dia memang menggunakan itu karena dia butuh untuk lihat. Dan itu pun memang tidak perlu untuk ditampakkan. Dalam arti kata biasanya kalau wanita pakai jam tangan atau orang sengaja pakai jam tangan, biasanya memang bajunya ditarik atau disempitkan sehingga jam tangannya nampak gitu kan. Maka ini tabarruj masuk di dalamnya. Sama dengan pakai jilbab, pakai bros, itu tabarruj itu. Enggak boleh, enggak usah pakai begitu gitu. Ya, kalau memang masih masa-masa jahiliyah memang apa boleh buat, biasanya orang begitu ya. Karena dia mau menarik orang lain. Bahkan ada yang hijabnya sudah seperti hijab seperti rambut, bahkan lebih fitnah daripada rambut gitu kan. Nah, ini sebaiknya jangan, memang harus dihindari, tabarruj enggak boleh. Ini dilarang dalam agama. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Terus kalau warna tidak harus warna gelap, artinya warna-warna yang tidak menyolok, karena yang dilarang adalah pakaian syuhrah. Kalau warna coklat muda, warna pink mungkin yang lembut, yang mungkin tidak selamanya hitam, tapi memang itu tidak jadi syuhrah. Syuhrah itu gini, begitu lawan jenis lihat bisa kita dinilai buruk atau mengganggu dia atau membuat dia mengganggu kita. Itu pakaian syuhrah namanya, gitu kan? Terlalu menyolok warnanya merah yang menyolok gitu kan. Nah itu dihindari.
Makin sederhana warnanya, makin tidak membawakan fitnah, maka makin sesuai dengan syar'i. Itu dikenal dengan libasut taqwa namanya. Alis yang tidak tebal, bukan dicukur. Bolehkah wanita menggunakan pensil alis untuk sekedar menebalkannya, tidak berlebihan? Alami, terima saja alami. Lebih baik. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Biarkan saja alami. Kalau tidak terlalu tebal alisnya, ya itulah. Allah lebih tahu memang itu yang paling cocok sama wajah Anda. Terima sang pencipta. Dunia sebentar, gitu kan? Laluin saja. Insya Allah nanti Allah akan utus pasangan yang suka yang begitu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak usah diubah-ubah. Ada orang Masya Allah alisnya begini, dibuat begini gitu. Entah untuk apa gitu. Syaitan hiasi seakan-akan bagus gitu kan. La ilaha illallah. Bagaimana solusi bagi suami yang tidak bahagia karena istri yang tidak nurut melalui menghargai suami sebagai pemimpin rumah tangga? Suami pensiunan dini, istri wanita karir, istri tidak mau diajak kajian dan tuntut ilmu syar'i. Tentu nasihatin, luruskan semampunya. Kemudian juga apa yang menjadi penyebab masalah itu diperbaikin. Penyebab masalah itu gini, apa sih yang membuat dia tidak menghormati kita? Mungkin tadi karena pendapatan misalnya. Baik, kita berusaha punya pendapatan. Enggak ada kata terlambat, selama antum masih bernafas masih bisa dapat. Bisa, dagang kah, usaha kah, konsultasi, diskusi sama teman-teman, apa saja yang bisa dilakukan banyak, gitu kan? Proyek apa, dan tunjukkan kepada dia, karena memang saya bilang tadi subhanallah, harta ini berbahaya bagi wanita, bahaya sekali. Dia nggak bisa ngontrol tuh kalau harta, karena dia bisa menganggap remeh suaminya karena punya uang. Beda dengan suami kalau banyak duitnya dia malah berbagi, fitrahnya memang begitu. Makanya sangat berbahaya sekali sini. Akhwat itu harus diikuti dengan keimanan, apalagi ini memang dasarnya tidak diikuti dengan keimanan ya. Jadi saran saya adalah bagaimana kita doakan dan antum coba perbaiki keadaan, tidak ada kata terlambat untuk punya pendapatan dan berbagi dengan dia. Berbagi, gitu kan? Kalau sampai berjalan waktu, sudah berdoa, sudah ikhtiar dan memang ada penghinaan-penghinaan. Kasus misal selalu dianggap remeh, dihina di depan keluarga. Saran saya, kalau saran saya jangan tinggal sama-sama. Cerai saja. Untuk apa tinggal kemudian dalam keadaan terhina? Seakan-akan orang mengemis. Enggak. Lebih baik antum nikah dengan seorang wanita yang memang mau menerima keadaan antum dan juga bisa menghormati sebagai suami, mendudukkan sebagai suami. Kebanyakan wanita seperti ini, kebanyakan kasus lapangan. Saya tidak sarankan ya, tapi kebanyakan begitu. Beberapa ikhwah yang hadapi masalah yang sama, justru setelah suaminya tegas, ya sudah kalau begitu kayaknya kita nggak cocok nih, karena masalahnya kamu akan menghina saya terus. Nggak bisa, kecoreng pribadi saya nggak mungkin. Kamu pilih jalan, saya pilih jalan. Setelah begitu kadang-kadang istrinya ya sudah jalan, ditinggalin. Memang dihajar, belum diceraikan tapi dihajar. Memang suami tunjukkan kalau dia juga bisa. Dia bergerak, dia keluar, kan gitu. Diberikan kesempatan berpikir si istri. Seminggu, Nabi SAW pernah menghajar sebulan malah. Tidak ngobrol, tidak digauli, sebulan. Pas sudah 29 hari, baru Nabi SAW datang dan mengajak bicara pertama Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah bersumpah atas nama Allah. Hadis Bukhari ini. Anda sudah bersumpah atas nama Allah kalau Anda tidak akan menggauli kami kecuali sebulan. Kata Nabi SAW, sebulan itu adalah 29 hari. Gitu kan? Karena itu adalah hari ke-29, artinya sudah masuk 1 bulan. Gitu. Tapi Nabi SAW menghajar, dan banyak kejadian begitu tiba-tiba istrinya hanya sadar. Kalau dia harus memahami masalah, apalagi kalau sudah ada faktor umur ya. Faktor umur biasanya memang kalau masih muda, berkumpul muda dengan harta, ini bahaya sekali kalau tidak dikontrol dengan keimanan, bahaya sekali. Wanita tidak bisa, dia terbawa perasaan, gitu kan. Bahkan kadang-kadang suaminya sudah kasih perhatian banyak, sekali suaminya marah karena satu kejadian, terus ada laki-laki lain, telepon hanya mengucapkan kalimat sayang, sudah ini lebih baik daripada itu. Padahal ini baru datang, ini hidung belang, tidak tahu dari mana. Ini yang sudah bertahun-tahun korbanin segala dilupain sama dia. Tapi sabda Nabi sudah jelas. Kata Nabi SAW, sampai kalau kalian berbuat kebaikan dengan mereka 1 abad, mereka akan mengucapkan, kaum wanita istri akan bisa mengucapkan kalimat, gitu kan? Saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Jadi kalau perempuan istri ngomong gitu, antum anggap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udah, karena memang pasti lisannya biasa begitu. Kecuali yang beriman betul sama Allah, dia takut sama Allah, tahu akhirat, ini dijaga lisannya. Seperti misalnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, wanita yang mulia.
Dia menceritakan diri, dia bilang saya selalu melayani Zubair bin Awam suaminya sebaik mungkin. Saya selalu menjaga tutur kata saya di hadapannya. Saya tidak berani menatap wajahnya, matanya. Saya selalu mengisikan air kebutuhannya, memasakkan, cuci bajunya, didik anaknya sampai saya menggantikan sepatu kudanya. Asma radhiyallahu anha, gitu kan? Luar biasa. Bagaimana dia melayani suami dan tahu surga di situ. Tapi kebanyakan orang-orang yang kurang imannya, seperti tadi wanita itu, dia bisa menjadi fitnah yang besar bagi dia, dan ini berbahaya. Syaitan suka besar-besarkan, nggak apa-apa, kamu cerai aja, nanti kamu bisa jalan, nanti kamu begini. Padahal sebenarnya dihancurin hidupnya itu. Gitu kan. Allahu a'lam. Saya seorang pemuda yang belum menikah, mohon nasihatnya Ustaz. Segera menikah. Jangan cerewet. Ada yang cocok lamar nikah. Sahabat itu lihat cocok lamar nikah habis duhur, selesai. Udah. Repot, susah, gitu kan. Itu nasihat kan, minta nasihat kan? Nah, simpel, tepat, gitu. Cepat, gitu. Bagaimana status kepemimpinan suami terhadap anak-anak jika sudah terjadi perceraian? Tentu saja dia punya hak ya. Kalau yang dimaksud sini adalah suami, apakah boleh ketemu sama anak-anak? Itu hak dia. Sebagaimana juga kalau anak-anak ikut sama suami, hak istrinya, mantan istrinya ketemu sama anak-anaknya. Nggak boleh dilarang ya. Jangan hubungkan antara perceraian antum dengan emosinya, dengan masalahnya, ditarik ke anak-anak, ini nggak boleh. Ini dosa, karena mereka punya hak. Tidak ada, bisa ada istilah mantan istri dan mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Nggak boleh, harus dikasih kesempatan ketemu, kecuali dalam satu keadaan kata ulama dikhawatirkan kalau bertemu nanti malah anak-anak dirusak ya. Misal pasangan itu sangat buruk misalnya, nah itu baru jangan dipertemukan. Apakah dibolehkan perempuan memakai sepatu bot berhak? Apakah ini menyerupai laki-laki? Kalau itu khas sepatu perempuan ya Allahu alam. Ada pendapat ulama yang melarang karena dia ada penipuan. Ya. Jadi kesannya tingginya cuma sekian, jadi bertambah sekian senti. Penipu ini tidak boleh. Ya. Dilarang dalam Islam. Merubah sesuatu atau merekayasa seakan-akan itu adalah benar tapi tidak benar. Gitu. Kalau saran saya nggak perlu. Udahlah 150 tinggi, 150. Nanti Allah kasih jodoh yang suka tinggi begitu, enggak apa-apa. Enggak usah khawatir gitu. Wanita yang mulia adalah yang sederhana maharnya. Tapi dari kisah yang saya baca, kenapa mahar Rasulullah SAW 40 ekor unta? Yang saya tahu 20 ekor ya. Tentu sederhana ini adalah di mata si laki-laki itu. Rasulullah SAW seorang pengusaha, kaya raya. Waktu umur beliau 25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW waktu itu menjadi pengusaha tersukses di Mekah. Karena hampir semua pedagang, bukan cuma Khadijah, hampir semua saudagar titipin duitnya ke Nabi SAW dan bagi hasil setengah-setengah dari keuntungan. Dan Nabi SAW satu-satunya pedagang Mekah yang membeli produk dari Mekah. Orang-orang Mekah semua bawa duit nih ke negeri Syam. Beli barang, dibawa ke Mekah baru dijual, baru untung. Nabi SAW tidak, semua duit yang dibawa dari Mekah itu, yang dikumpulin semua dibeliin produk Mekah. Apa saja, dibawa ke Syam dijual. Untung, dibeli lagi barang, dibawa lagi ke Mekah. Nah Nabi SAW kaya raya pada saat itu. Dan beliau melihat 20 ekor unta ini adalah hal yang ringan, biasa. Bagi beliau itu adalah sederhana. Jadi tidak harus orang yang kaya raya kemudian memberikan perangkat sholat. Tidak harus. Sederhana di sini adalah di mata dia sederhana. Mungkin bagi dia biasa. Berlian sekian karat mungkin biasa bagi dia karena dia miliarder misalnya. Tidak ada masalah. Sederhana itu adalah di pandangan dia pribadi, gitu kan. Jadi bukan secara umum. Apakah istri-istri Rasulullah SAW juga bekerja? Apa pendapat Ustaz tentang istri yang bekerja? Tidak pernah ada riwayat istri Nabi bekerja. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah berkebun, tidak pernah. Istri Nabi di rumah. Ibadah kepada Allah, ada suami, melayani suami. Itu yang ada dalam riwayat. Gitu. Kalau bekerja saya sudah bilang tadi, kalau pekerjaan itu halal, sistem yang dipakai halal, produk halal, tidak ada pelanggaran agama, boleh saja. Ingat, jangan terbengkalai kewajiban. Seperti misalnya
Di Saudi itu fatwa para ulama membolehkan para wanita bekerja karena mereka punya kampus sendiri, punya SD, SMP, SMA, semuanya perempuan, dipisah. Maka butuh kepala sekolah, butuh guru-guru, butuh rektor, semuanya perempuan, gitu kan? Maka itu dibolehkan. Ya. Seorang dokter kandungan wanita butuh, lebih baik daripada dokter laki-laki misalnya, gitu kan? Kecuali darurat tidak ada baru dokter laki-laki. Nah itu hal-hal yang dibolehkan, tidak ada masalah. Juga dalam Islam Nabi SAW kalau pergi jihad biasa membawa para sahabiat yang siap menjadi suster, ngerawat sahabat-sahabat yang luka. Dan itu juga keluar sebuah hukum, kalau dalam pengobatan berbeda hukum syar'inya, gitu kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Benarkah saat seorang perempuan telah dinikahkan oleh kedua orang tuanya ia telah lepas tanggung jawab? Itu telah lepas tanggung jawab. Setiap kali kajian berlangsung Pak Ustadz sering menyebut nama Ustadz Yoyo. Siapa Ustadz Yoyo itu Ustadz? Ini gelar baru ini Ustadz Yoyo. Pak Yoyo ini, sahabat dekat saya, Masya Allah. Beliau dulu dikenal di alam apa tuh? Orang yang suka dulu nonton sinetron tahu Pak Yoyo. Ya, figur ayah dulunya. Tapi Masya Allah setelah ikut ta'lim, taubat, meninggalkan semuanya. Dan beliau selalu hadir di pengajian saya, jazakallah khair. Gitu. Makanya saya sering sebut namanya gitu. Karena sahabat saya biasa, saya sebutin gitu. Kenapa yang bertanya cemburu apa? Baik. Nah. Tentu di sini ditanyakan kalau orang tua sudah menikahkan anaknya, apakah memang itu sudah lepas tanggung jawab? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, tidak ada orang tua, tidak ada seorang pun yang mendidik anak perempuannya sampai ya, menikah, kecuali dijamin bagi mereka surga. Ya, memang kita disuruh nikahkan segera anak-anak perempuan. Allahu a'lam. Begini Ustaz, kata teman dekat, saya ini penakut, pemalu, dan apa ini? Cemeng. Pernah suatu ketika saya diamanahi menjadi ketua dari sebuah sub bidang pada suatu organisasi. Ketika saya menginstruksikan perintah kepada anggota, banyak dari mereka yang meremehkan bahkan mengabaikan saya. Yang saya khawatirkan bagaimana jika kelak saya jadi suami. Saya khawatir istri saya juga meremehkan saya. Tentu saja ini berarti butuh pelatihan skill ya, kepemimpinan. Jadi memang butuh belajar memang, butuh pelatihan. Apa yang kira-kira antum merasa kurang di situ? Mungkin intonasi suara, mungkin banyaknya bercanda, ya. Kadang-kadang begitu ya. Kalau terlalu banyak juga bercanda, nanti dianggap remeh sama orang-orang, gitu kan? Bukan pada tempatnya lah. Gitu. Nah ini semua harus dicoba, ya, ditelusurin, diperbaikin. Apa yang harus diperbaikin gitu. Instruksi yang kita sampaikan lalu tidak dihormatin, ambil satu keputusan dari perusahaan. Ini kalau orang tidak patuh diapain nih? Terapkan peraturan itu. Anggap remeh ya sudah tidak dijalankan berarti hukumannya ini. Terapin. Potong gaji kah, hukuman kah atau apa, terapin. Sebagai seorang pemimpin harus punya keputusan. Jadi ini Allah alam yang saya melihat skillnya saja. Tapi nggak usah terlalu khawatir dengan masalah rumah tangga. Insya Allah kalau sudah diperbaiki dari sini nanti kedepannya juga akan bisa baik. Bagaimana hukumnya jika istri tidak mau diajak program tahfidz selama 2 bulan di pesantren dan bagaimana supaya mau? Ya rayulah. Ya. Bagaimana caranya dirayu supaya mau? Tentu orang tidak mau ada sebabnya karena tidak tahu atau tidak aman. 2 hal ini saja. Kalau ada orang yang kita ajak sesuatu dia tidak mau, berarti karena dia memang tidak tahu apa itu atau memang tidak merasa aman. Diajak safar misalnya, dia belum tahu tempat itu, ada apa di sana, atau dia merasa tidak aman, maka hilangkan 2 hal ini. Misal ketidaktahuan, kita sampaikan, kalau kita ke pesantren, tahfidz Quran ini, yang penting kamu sama saya, nanti dapat hafal Quran, fadilahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampaikan semuanya. Yang kedua, kalau masalah tidak aman, di sana aman kok, di sana tuh begini, di sana tuh begini. Memang kita harus cari tempat yang aman, suami istri. Pesantren itu bisa nggak? Ada tempat nggak bisa dipakai untuk nginap, aman, dia merasa tentram. Insya Allah kalau 2 hal ini bisa diobatin, maka akan aman, tidak ada masalah.
insya Allah dia akan mau. Baru-baru ini anak sudah nazar mungkin ya melihat dengan seorang akhwat yang insya Allah sudah kenal sunnah. Namun info yang anak dapatkan tentang akhlak beliau tidak terlalu banyak, dan si akhwat anak orang kaya, dan saya takut nanti terintimidasi dengan itu. Oh, tinggi sekali bahasanya. Apakah itu waswas syaitan, dan apakah salah Ustaz agar bisa mendapatkan istri yang salehah? Kalau dia salehah gitu kan, dan antum yakin bisa mengimbangi itu, dalam arti kata tetap bisa nanti memberikan nafkah kepadanya, tidak usah terlalu lama pertimbangan ini. Cocok nikah, udah. Adaptasi akan terjadi teman-teman. Orang kalau menikah itu dari awal menikah sampai antum meninggal itu masih masa ta'aruf terus itu. Jangan heran itu setelah 10 tahun, loh kok saya baru tahu, oh ada nama keluargamu namanya ini ya. Itu wajar, sangat wajar. Waktu Nabi SAW duduk bersama Aisyah di Madinah, Aisyah sudah menjadi istri Nabi SAW sekian tahun gitu kan. Ini kalau tidak salah terjadi di tahun tahun 7 dari masa hijrah, tahun 7 Hijriah, sudah cukup lama. Lalu Nabi SAW kedatangan tamu suara perempuan. Nabi tiba-tiba berdiri, terburu-buru lalu membuka pintu. Lalu mengatakan, hai Aisyah, sambutlah tamu kita. Lalu disambut. Setelah Nabi SAW, setelah tamu itu pulang, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa wanita tadi? Ini padahal sudah sekian tahun menikah ya. Lalu kata Nabi SAW, itu tadi adiknya Khadijah. Ya. Padahal dulu sama-sama tinggal di Mekah gitu kan. Ini juga datang ke Madinah, duduk ngobrol sama Aisyah. Tapi adabnya dalam Islam, kalau ada tamu kita nggak boleh tanya gitu kan, terlalu banyak tanya gitu. Kamu kenapa datang, untuk apa? Kalau orang sampaikan hajatnya baru kita sampaikan. Kalau dia cuma ngobrol aja ya sudah gitu. Termasuk adabnya adalah tidak perlu kita mengatakan kamu ini siapa gitu kan. Ya sudahlah, kalau orang bertamu gitu. Ini Allah alam yang saya tahu. Maka Aisyah tidak bertanya kepada wanita ini, siapa kamu? Intinya Rasulullah suruh layani. Suami suruh layani, dilayani sama dia. Ternyata itu adalah adiknya Khadijah, jadi ada yang tidak ditahu. Intinya teman-teman, kalau orang berumah tangga, antum jangan faham begitu mau menikah harus kenal dulu nih selama sebulan biar tahu semuanya. Nggak bisa itu. Ada kan kaidah-kaidahnya ya. Lihat sesuatu yang menarik dari wajah dan telapak tangannya, kenali secara umum sifat keluarganya dan lingkungan kerjanya, tempat hidup sehari-hari. Selebihnya tawakal kepada Allah. Udah, jalani rumah tangga. Jadi jangan dipersulit itu. Teman-teman sekalian, di Saudi itu disurvei negara yang paling sedikit perceraian Saudi. Padahal di sana mayoritasnya tidak pernah pacaran. Saya tanya teman-teman saya di Madinah, bagaimana cara antum menikah? Ada teman saya kebetulan adiknya Dr. Sulaiman Rahili, ada Dr. Muhammad Rahili, sekarang beliau ngajar. Sahabat dekat saya dari masih waktu S1 dulu di Madinah. Beliau di kuliah hadis, saya di kuliah dakwah. Tentu dia kakak kelas saya. Tapi saya sempat tanya gitu. Kadang-kadang kalau lagi hari libur, hari Kamis, Jumat dulu kami libur, kami jalan-jalan, saya sempat salah satu pertanyaan saya, bagaimana antum menikah di sini sementara wanita semuanya berhijab, bercadar? Gimana caranya menikah? Tidak tahu sama sekali kan wajahnya. Dia bilang di sini kami waktu masih kecil sering main dan anak-anak perempuan memang masih belum berhijab. Jadi kami tahu wajahnya perempuan atau mereka tahu wajah kami laki-laki ini waktu masih kami kecil. Itu sudah punya gambaran dulu, gitu kan? Kemudian keluarga ini kalau saya sudah bicara, misalnya saya mau menikah, saya bilang sama ibu saya mau menikah atau sama ayah saya, nanti mereka yang nyodorin, ada anaknya si fulan, umurnya sekian, gitu kan? Kalau kamu masih ingat pernah bermain sama kamu waktu kecil dulu, misal. Seperti itulah. Kemudian kalau enggak saya sudah lupa. Maka bagaimana metodenya? Dia bilang ini ada perempuan seperti ini. Kamu kriterianya seperti apa sih? Oh saya mau yang begini, yang begini, yang begini. Kira-kira yang dia pengen seperti apa? Ibunya lalu coba minta waktu sekitar seminggu, berapa hari, ibunya menelusurin keluarganya kah, atau keluarga ayahnya kah, atau teman-temannya kah. Kalau ada yang seperti kriteria anaknya mau, baru kemudian dia sampaikan, nah ada anaknya fulan, seperti ini kriteria yang kamu inginkan. Mau nggak? Oke, mau. Kapan bisa saya nazar gitu kan? Maka dibicarakanlah kepada keluarga itu. Menurut ibu, keluarganya sudah bagus dari jalur ayahnya, jalur ibunya. Jadi ibunya yang telusurin. Terus setelah tahu, kemudian dia bilang boleh nazar waktu ini. Maka datanglah nazar gitu. Maka datang nazar. Bahkan dia bilang banyak di antara kami tidak nazar lagi karena ibunya bilang sudah seperti yang kamu mau. Ketemunya setelah akad nikah di malam pertama gitu.
Dia bilang begitu bahasanya. Tapi subhanallah, dengan pola itu perceraian terkecil dunia itu di Saudi, gitu kan? Dengan pola pacaran bebas, perceraian paling besar. Ya. Di negara kita ini di pengadilan itu antri sampai ratusan itu. Saya pernah lewat di salah satu pengadilan waktu itu, saya lihat nomor antri 390 sekian, gitu kan? Saya tanya orang yang di sebelah saya, ini nomor apa ini? Ini nomor antri orang yang mau ngajukan perceraian nih, masuk sidang. Gitu. Setiap hari 300 sekian, 300 sekian. Ini luar biasa, saya sampai bahasakan ini tempatnya syaitan panen nih. Menceraikan orang gitu kan. Lah iya, ribut semuanya. Padahal kalau mau ditahu sebelumnya sudah kenal, sebelumnya sudah jalan gitu kan. Ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan cerai. Jadi itu bukan satu hal yang bisa dijadikan patokan gitu ya. Maka mulailah dengan sesuatu yang positif yang diperintahkan, yang dibolehkan oleh Allah. Istri dengan sikap keras terhadap kakaknya yang wanita kafir. Istri ana itu solehah menurut ana dengan segala sikapnya yang mulia, tapi berbeda sikapnya terhadap kakaknya wanita kafir atau Kristen karena pindah agama. Pertanyaan, apakah sikap istri ana diperbolehkan dalam Islam karena kecewa ia masuk Kristen sehingga sikap istri ana keras? Baiklah, saya sudah tangkap pertanyaannya. Tentu saja di sini kalau dalam arti kata istri antum ini tegas karena kakaknya murtad, gitu kan? Karena orang murtad beda dengan orang yang dasarnya agama kafir, orang kafir ya. Beda hukumnya ya. Jadi misal gini, ada seseorang wanita mu'allaf masuk Islam, menikah dengan seorang laki-laki muslim. Keluarganya semua masih kafir. Kan gitu. Nah di sini beda menilai dan bermuamalah dengan keluarga si istri yang memang dasarnya masih kafir. Mereka mad'u, didakwahi. Beda dengan dasarnya muslimah murtad atau muslim murtad, ini lain. Hukum murtad beda ini. Memang hukum murtad ini sangat tegas. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Hukum syar'i sebenarnya, siapa yang murtad dari agamanya bunuhlah dia. Di sini pemerintah kalau ada dipenggal hukumnya itu. Orang murtad diingatkan kembali Islam, tidak mau kalau kedapatan dipenggal oleh pemerintah setempat. Itu hukum pemerintah. Ingat bahasa saya, bukan pribadi. Pemerintah menghukumnya, gitu kan? Jadi karena adanya hukum yang tegas ini, seseorang muslimah tahu kalau kakaknya atau adiknya perempuan misalnya murtad gara-gara nikah, gara-gara suka laki-laki, wajar kalau dia marah, gitu kan? Wajar. Marah di sini karena perilaku terhadap orang murtad, ya. Saya tidak tahu sikap keras atau tegasnya seperti apa, tapi apakah sikap tegas terhadap orang yang murtad boleh, maka hukumnya boleh. Boleh gitu. Tapi putus silaturahim atau tidak? Jawabannya tidak. Putusnya itu tidak putus silaturahim. Ibu saya dari dulu orangnya suka berpikiran buruk, suka resah. Apa ini? Lemah terhadap masalah-masalah, padahal ibadahnya sangat baik. Sholat selalu tepat waktu, selalu tahajud, duha, baca Quran dan puasa. Apakah mungkin ini harus diruqyah? Karena memang harus ada rekomendasi. Kalau memang harus, apa ada rekomendasi nggak usah tentang ruqyah yang baik. Allahu alam. Kalau was-was yang berlebihan ya, was-was yang berlebihan. Kalau cuma sekedar lemah itu dalam arti kata lembut ya, pemaaf, nah itu positif saja. Tidak ada sesuatu yang butuh diruqyah sini. Tapi kalau was-was itu dalam arti kata gini, wudu selalu lama kalau wudu. Lama was-was di kamar mandi. Ada pernah seorang ikhwah begitu menghadapi ibunya ini penuh dengan was-was semuanya. Jadi setiap kali masuk kamar mandi kalau wudu bisa 1 jam, 1 jam setengah wudu, gitu kan? Ini habis umur di kamar mandi nih. Ya. Tapi kan gitu. Ini terjadi bukan sekali 2 kali sepanjang hidup. Maka ini was-was. Nah ini perlu ruqyah. Kalau yang seperti ini. Tapi kalau hanya lemah lembut dan sekalian tidak butuh ruqyah. Allahu a'lam. Kalau mau referensi sudah pernah saya kasih referensinya kan. Nanti insya Allah setelah ta'lim bisa datang ke saya yang bertanya, saya akan kasih nomor teleponnya. Ustadz, istri saya mau outing atau jalan-jalan. Saya tidak ikut keluar kota dengan teman-teman kantornya, ada laki-laki juga. Menurut Al-Quran dan hadis itu diperbolehkan atau tidak? Tidak boleh lah. Nggak boleh. Safar harus dengan mahram, kan? Harus dengan mahram, nggak boleh. Antum punya harus larang, nggak boleh. Jangan, tidak bisa. Atau kalaupun kantor yang santun biasanya, kalau ada orang yang sudah berumah tangga, memang ini urusan ini boleh, pasangan ikut, silakan. Ya, antum korbanin, bayar biaya, temanin istri. Jangan biarin sendiri. Hukum syar'i nggak boleh, intinya nggak boleh. Keluar kota, safar tanpa mahram nggak boleh. Kan itu.
Bagaimana kalau saya memiliki suami yang subhanallah saya ingatkan malah jawab, kamu saja jadi perempuan baik, kamu tidak pernah tidak kena dosa dari saya. Saya mau berhijab seolah-olah suami melarang. Suami saya ingin saya menarik saat bersama kalangan teman-temannya. Apalah ya. Hati saya terbelenggu dan masih banyak hukum Allah yang dia langgar. Khamar, riba dan banyak. Kalau saya jabarkan bisa sampai subuh ya. Pantaskah saya berdoa agar memiliki suami lagi yang soleh, atau saya harus bagaimana? Tentu doanya didoakan supaya suami dapat hidayah dulu gitu kan. Doakan dulu supaya dapat hidayah, supaya Allah Subhanahu wa taala pandu dia menjadi baik, karena itu yang paling baik, karena ibu sudah jadi istrinya gitu kan. Tapi kalau terus berjalan dan sudah diingatkan tidak mau tahu, boleh saja minta kepada Allah solusi yang terbaik. Minta solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik ini biar Allah yang pilih. Mungkin cerai dengan dia nikah sama laki-laki soleh kah, atau mungkin cerai tidak nikah lagi. Allahu alam. Tapi pilihannya Allah. Karena Allah lebih tahu, gitu kan? Maka itu jauh lebih baik. Minta kepada Allah agar dapat hidayah dulu suami, lalu kemudian kalau tetap berjalan minta agar Allah berikan solusi yang terbaik. Jika suami yang sudah bercerai mempunyai 3 anak, 2 laki-laki bersama suami, 1 perempuan bersama istri. Jika dalam melakukan pendidikan anak istri melakukan kesalahan terhadap anak perempuan, apakah suami ikut berdosa? Tentu saja kalau di bawah naungannya dia berdosa. Kalau bukan di bawah naungan, misal cerai suami istri, si anak yang diikut sama istrinya ini tinggal di kota lain atau tidak ditahu oleh ayahnya atau sesekali saja datang, kemungkaran yang dia lihat dia harus luruskan. Apa yang salah dan ini diluruskan gitu kan. Misal anaknya tidak pakai hijab, misal anaknya ngomongnya kasar, misal anaknya apalah, maka dia harus ingatkan yang dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, di luar naungan dia, tinggal sama istrinya juga gitu kan, tetap tinggal sama ibunya, maka tidak bertanggung jawab kalau dia tidak tahu. Kalau tahu maka dia bertanggung jawab. Allahu a'lam. Bagaimana suami hanya menafkahi anak saja dan istri tidak, dan suami suka bermain perempuan sehingga istri mencari nafkah sendiri? Allah musta'an. Semoga Allah kasih jalan keluar ya. Ini suami-suami yang tidak bertanggung jawab ya, sebagaimana juga banyak istri yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama tentu kita doakan semoga teman-teman yang menghadapi masalah-masalah ini dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan solusi yang terbaik untuk agama ya. Kemudian kalau masalah ini tentu saja kalau suami tidak memberikan nafkah ada 2 solusi. Solusi yang pertama adalah ibu boleh mengambil harta dia untuk nafkah saja. Lebih 1 rupiah haram. Sesuai dengan hadis Bukhari, Hindun radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu, waktu masuk Islam, Hindun datang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini rajulun syahih, laki-laki yang super pelit nih, luar biasa, nggak pernah mau tahu saya makan apa, anak saya, pokoknya dia cuma mau tahu datang ada makanan, semua sudah rapi dan tidak tahu dari mana gitu. Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak ada pekerjaan. Apakah boleh saya mengambil hartanya Abu Sufyan diam-diam tanpa dia tahu? Kata Nabi SAW, ambillah sebatas kebutuhanmu dan anakmu dan jangan lebihkan. Lebih sedikit haram. Misal, memang hari itu makan nasi ini segala kebutuhan 50.000 per hari. Ini contoh saja. Kemudian dia ambil sebatas itu karena suaminya nggak kasih. Maka itu dibolehkan. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua, memang dia bilang sama suaminya, kalau kamu tidak memberikan nafkah kepada saya, sementara saya butuh makan, saya butuh sampo, saya butuh minyak goreng, sabun cuci dan seterusnya, gitu kan? Saya butuh orang yang membantu saya di rumah. Ini gimana solusinya? Kalau kamu tidak kasih maka saya kerja, gitu kan? Kalau dia bilang ya sudah terserah kamu, silakan, ya sudah kerja saja. Karena kan sudah ada izin dari dia dan memang keadaan mendesak, nggak bisa enggak. Itu solusi yang kedua. Allahu a'lam. Kalau memang berat juga, misal dia tetap tidak mau kasih duit, tidak mau juga istrinya kerja, maka ini sasaran saya terakhir adalah jangan bersama. Kalau sudah mentok pada sebuah titik teman-teman dalam rumah tangga, saya tidak mendukung perceraian. Perceraian ini hal yang buruk di dalam Islam. Tapi kadang-kadang dia adalah dia adalah solusi terbaik. Kayak tadi suami misalnya suka pukul, khamar, riba, dinasihatin tidak mau tahu, suka kalau istrinya terbuka auratnya di depan laki-laki lain dan seterusnya. Ini buruk ini. Maka pada saat ini cerai lebih tepat.
Atau seorang suami, kayak tadi ada pertanyaan juga, diremehkan oleh istrinya, nggak dihargain, susah sekali gitu kan. Nasihatin juga tidak ada manfaatnya, maka ini lebih baik juga tidak bersama. Allahu a'lam. Sebelum kafaratul majlis, saya tetap mengajak untuk mendatangi web resmi di www.khalidwasalama.com, kemudian bisa di like kalau nonton di YouTube, di subscribe berlangganan dan juga di share ke teman-teman kalau bermanfaat tentunya. Kemudian kalau ada hal-hal yang salah tolong saya diberikan masukan, karena manusia biasa punya kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.